Guys, welcome back to LBJ atau Lazy Boys Journal. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian sehat semua ya di sana. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas motor Kawasaki dengan 1000 cc naked bike. Motornya yaitu Kawasaki Z1000 atau Sugumi. Oke guys, jadi yang pertama-tama nih kita akan bahas mesin dari si big boy ini atau si Z1000 ini. Jadi mesin dari Z1000 ini bisa kalian lihat besar nih geng ya. Jadi mesinnya ini menggunakan kapasitas 1043 cc yang dapat menghasilkan 143 horsepower dan 111 Nm di RPM 11.000 guys. Jadi mesin ini lumayan nyambak. Jadi untuk konfigurasi mesin dia menggunakan inline 4 atau 4 segaris. Jadi bisa kalian lihat nih dia ada 4 leher knalpot, 4 berjejer atau segaris. Nah setelah dari mesin nih kita bahas ke sasisnya langsung. Jadi sasisnya yang ada di Kawasaki Z1000 ini sudah full aluminium. Jadi yang dapat dihasilkan itu adalah bobot yang lumayan ringan dari moge sekelasnya. Jadi bobotnya Z1000 ini ada di 220 kg. Jadi dengan rangka aluminium ini nih bisa dikatakan Kawasaki Z1000 ini easy banget to ride, sangat mudah sekali dikendarai. Dan mungkin untuk di Jakarta atau di Denpasar, di Bali terutama yang biasanya macet itu sudah nyelip-nyelip di sana itu sudah gampang ya dengan Kawasaki Z1000 ini karena dia bobotnya nggak terlalu berat. Oke nih geng, jadi mesin udah, rangka juga sudah. Nah nggak afdol nih rasanya kalau kita nggak bahas suspension atau suspensi dari Kawasaki Z1000 ini. Jadi kita mulai dari yang di belakang ya guys. Jadi untuk masalah suspensi yang digunakan di Kawasaki Z1000 ini dengan shockbreaker depan belakang menggunakan brand dari Showa. Jadi untuk konfigurasi suspension atau shockbreaker yang digunakan di Kawasaki Z1000 ini adalah horizontal backlink. Jadi apa itu horizontal backlink? Jadi horizontal backlink itu adalah konfigurasi shockbreaker yang tertidur guys. Jadi bisa kalau kalian lihat nih shockbreakernya tertidur nih. Jadi kenapa Kawasaki memutuskan untuk menempatkan konfigurasi shockbreaker itu tertidur? Yang pertama itu untuk center of gravity-nya. Jadi dia lebih di bawah, which is lebih bagus handlingnya. Pengendalian motor itu jauh lebih gampang. Dan yang kedua itu adalah agar motor itu lebih nimble atau lebih lincah. Jadi untuk di dalam kota nih sangat oke banget nih digunakan si Kawasaki Z1000 ini atau Sugumi ini. Lanjut kita ke depan. Jadi untuk shockbreaker di depan ini seperti yang tadi saya katakan dia juga menggunakan brand Showa dengan style upside down dengan ukuran 41 mm. Jadi nih shockbreaker depan ini udah gede banget nih guys untuk moge di kelasnya nih. Bagusnya lagi, shockbreaker depan dan belakang dari Kawasaki Z1000 ini sudah fully adjustable banget. Jadi kalian bisa atur, namun sayangnya belum elektrik. Jadi kalian harus tetap atur menggunakan tools yang ada di bengkel, atau mungkin kalian bisa ke bengkel, atau kalian mungkin bisa setting langsung dari rumah menggunakan tools. Tadi kita udah bahas di suspensionnya Kawasaki Z1000. Turun sedikit nih kita bahas di masalah pengereman atau braking sistemnya dari Kawasaki Z1000. Jadi kita bahas dari depan dulu nih. Jadi depan ini dia sudah menggunakan dual semi floating disc. Jadi dia ada di kiri dan juga di kanan dengan diameter yang di depan ini 310 mm untuk ukuran discnya. Yang di belakang dia menggunakan single disc brake yang berukuran 250 mm. Oke geng, selanjutnya setelah kita bahas pengereman tadi, kita lanjut bahas masalah bahan apa sih yang digunakan di Kawasaki Z1000 ini. Jadi Kawasaki Z1000 ini menggunakan, ini udah diganti ya kebetulan bahannya. Jadi bahan itu adalah Pirelli Scorpio dengan ukuran 190/55 untuk diameter bannya dengan ring 17. Jadi seperti itu. Jadi belakang dan depan dia menggunakan ring 17. Jadi kita pindah ke depan. Nah untuk ban ini sama juga seperti yang tadi saya bilang, dia menggunakan ban Pirelli Scorpio. Cuma ini ukurannya berbeda nih guys. Jadi ini ukurannya nih 120/70 untuk diameter bannya.
dengan ring 17 sama. Jadi kita udah lumayan komplit nih geng, saya bahas dari mesin, habis itu rangka, suspension, pengiriman, ban. Nah, kayaknya motor-motor sekarang nih yang ditawarkan tuh nggak hanya itu aja, juga ada fitur-fitur yang disematkan di dalam motor yang lebih spesifik Moge tersebut gitu. Jadi kayaknya Kawasaki ini tidak terlalu menyematkan terlalu banyak fitur-fitur, dengan tujuan itu supaya sense of riding kita masih ada gitu loh. Jadi kita masih bisa kontrol motor kita dengan diri sendiri, tidak menggunakan sistem. Jadi untuk masalah fitur-fitur yang ada di Kawasaki Z1000 itu, yang pertama ada di braking systemnya, yaitu sudah ABS atau anti lock brake system depan dan belakang. Setelah itu untuk speedometernya nih gengs, bisa kalian lihat ini sudah dia fully digital. Jadi bisa kalian lihat ini fully digital, tidak ada digitalnya. Habis itu lampu rem belakang dan juga lampu depan itu sudah LED gengs. Jadi dia semuanya sudah menggunakan fitur dari LED tersebut. Itu aja nih gengs untuk masalah fitur dari Kawasaki Z1000 atau Sugomi nih. Emang kedengaran nggak terlalu banyak ya, tapi kayaknya memang kesengajaan dari Kawasaki untuk tidak terlalu banyak menyematkan fitur agar kita sense of driving kita tuh masih bagus, kita bisa mengontrol dengan diri kita sendiri tanpa terlalu banyak diatur oleh sistem-sistem yang ada di motor gede ini gitu. Jadi buat kalian yang penasaran untuk harga, jadi untuk harga ini untuk barunya itu ada di angka kalau nggak salah di 399 juta itu on the road Bali. Nah untuk bekasnya itu mungkin ada di kisaran 300 jutaan, karena untuk motor ini keluaran tahun 2014 ya. Udah 6 tahun ya, 6 tahun, tapi kelihatan masih sangat keren, masih sangat sporty menurut saya, karena ini adalah naked bike gitu loh. Naked bike itu adalah motor yang tanpa fairing. Ini bisa kalian lihat nggak ada fairingnya nih, ini keren banget nih. Kalian pasti penasaran nih sama suaranya nih, dari tadi kita bahas bagaimana bentuknya, fiturnya. Sekarang pasti kalian penasaran nih sama suaranya nih. Sini bisa kalian dengar nih. Ini pembahasan dari Kawasaki Z1000 atau yang biasa kita dengar, yang kita kenal dengan Sugomi nih. Jadi gimana menurut kalian guys? Nah rencananya nih kita nih akan upload video review tentang motor-motor gede ini setiap minggunya guys. Pastikan untuk kalian klik subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Kalian tinggal klik itu, jangan lupa notify-nya supaya nanti setiap ada update info kalian langsung mendapatkan update secara cepat gitu loh guys. Jadi jangan lupa juga like and share supaya channel ini semakin besar channel ini, semakin banyak video yang akan kita bahas. Ya, lo solamente para